Jutaan tenaga kerja lokal di Banten terancam kehilangan pekerjaan. Pasalnya lebih dari 25.000 pekerja asing akan menyerbu Banten pada akhir 2015. Ancaman ini terus menguat di tengah tingginya angka pengangguran di Banten. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina meningkat seiring menguatnya kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, hingga pariwisata. Imbas dari mesranya hubungan kedua negara ini sedikit demi sedikit mulai terasa. Di bidang industri, migrasi besar-besaran pekerja asing asal negeri tirai bambu ke tanah air tak bisa dibendung lagi. Sebagai daerah industri, Banten merupakan salah satu provinsi yang banyak kedatangan pekerja asing. Kini, ada lebih dari 10.000 warga asing yang bekerja di provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini. Mereka tersebar di banyak perusahaan di berbagai wilayah di Banten. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah di akhir 2015 saat era masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan. Diperkirakan lebih dari 25.000 warga asing akan menyerbu daerah industri ini. Mereka tidak hanya berasal dari Cina, namun juga datang dari berbagai negara. Sebut saja Korea Selatan, Jepang, Taiwan, hingga Filipina. Ironis, dengan predikat sebagai daerah industri, Banten juga termasuk sebagai salah satu daerah dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Sedikitnya 489.000 warga Banten tidak bekerja alias menganggur. Salah satu perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing di Banten adalah PT Cemindo Gemilang. Berlokasi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, perusahaan ini tengah membangun pabrik semen dan pelabuhan. Lebih dari 700 tenaga kerja asing didatangkan untuk mengerjakan proyek ini. Ketika masa proyek ini, kita juga sering memperhatikan mereka mempunyai kelebihan dari sisi tenaga kerja adalah terkait dengan etos kerja. Mereka ketika memberikan contoh supervisi kepada bawahannya, tidak segan-segan mereka turun langsung. Sehingga banyak terkesan mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak seharusnya. Tapi etos mereka adalah mereka ingin segera pekerjaan itu selesai, ingin mengerjakan itu dan memberikan contoh. Tenaga kerja asing di Banten menempati beragam posisi, mulai dari tataran karir atas hingga bawah. Mereka rata-rata menggunakan visa kerja dengan masa izin tinggal terbatas, yakni antara 6 bulan hingga 1 tahun. Our side, Sinoma, came to your country just because they have a big project here. Because your countries need so much more cement for infrastructures. But our Chinese companies have so much priority to do the job. We have the advanced technologies. We have so much more and so many professionals who can do this job. Keberadaan tenaga kerja asing di satu sisi memberikan manfaat, salah satunya untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain, tidak adanya aturan mengenai keharusan tenaga kerja asing memiliki kemampuan berbahasa Indonesia menjadi masalah lain. Kesulitan mungkin dari segi bahasa, ya, karena mereka tidak semuanya bisa bahasa Inggris dan saya juga tidak begitu fasih bahasa Inggris. Jadi artinya kalau berkomunikasi itu sejauh ini bagaimana? Sejauh ini kita pakai bahasa isyarat untuk sementara. Kalau yang bisa bahasa Inggris ya kita mengerti sedikit. Pemerintah Provinsi Banten mengakui jika angka pengangguran di daerahnya terbilang tinggi. Hal ini disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun minim keahlian. Karena alasan itu pula, Pemprov Banten tidak bisa membatasi masuknya tenaga kerja asing ke daerahnya. Kalau memang problemnya tadi angka kita banyak yang nganggur, ini memang tidak bisa kita pungkiri juga. Kalau ternyata mereka unskilled, tidak punya keahlian untuk masuk di dunia industri misalnya. Maka itu tanggung jawab kami bagaimana memaksimalkan kapasitas mereka untuk memiliki keahlian. Dan untuk itu secara bertahap tentu saja kita upayakan bagaimana mereka untuk memiliki keahlian. Serbuan tenaga kerja asing di Banten tentu tidak akan menjadi ancaman jika angka pengangguran di Banten rendah. Solusinya tentu ada di tangan pemerintah. Bagaimana caranya agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian lebih? Tim Liputan melaporkan untuk NET.